Organisasi yang memang dikhususkan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Bantuan kemanusiaan, mensejahterakan ibu dan anak, organisasi mengenai bergerak di bidang kesejahteraan anak, lembaga di bawah naungan PBB, mempertahankan hak anak-anak, kelompok baik yang suka bantu anak-anak untuk mendapatkan gizi yang cukup, organisasi kemanusiaan untuk anak-anak, organisasi yang pernah menjadi klub sponsor Barcelona, perlindungan anak, melindungi dan membantu anak-anak di seluruh dunia. Halo semuanya, tadi adalah pengertian UNICEF menurut teman-teman kita. Sekarang, yuk kita pelajari apa itu UNICEF lebih dalam. United Nations Children's Fund atau UNICEF merupakan salah satu organisasi di bawah naungan PBB yang bergerak di bidang kemanusiaan, khususnya anak-anak. UNICEF berdiri pada 11 Desember 1946 berdasarkan Resolusi 57I, Establishment of an International Children's Emergency Fund, sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi anak-anak di Eropa yang mengalami fenomena kelaparan dan terpapar penyakit pasca Perang Dunia Kedua. Pada Oktober 1953, Majelis Umum PBB memperluas mandat UNICEF untuk membantu kebutuhan anak-anak rentan di berbagai negara berkembang. Pada tahun yang sama, Sidang Umum PBB juga memutuskan agar UNICEF terus menjalankan tugasnya sebagai badan di bawah PBB. UNICEF juga memiliki visi, yakni menciptakan sebuah dunia di mana setiap anak dapat tumbuh sehat, terlindungi dari bahaya, dan terdidik. UNICEF berdasarkan Convention on the Rights of the Child tahun 1989 memiliki fungsi untuk membantu perlindungan hak-hak anak, pemenuhan kebutuhan dasar, dan memberi kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka. Selain itu, UNICEF juga berperan dalam keadaan darurat kemanusiaan untuk menjangkau anak di dunia dengan mengirimkan bantuan kesehatan. Adapun mekanisme kerja atau program yang dimiliki oleh UNICEF adalah: pertama, perkembangan remaja dan anak usia dini yang bertujuan untuk mendukung pemerintah di bidang kesehatan, perlindungan, serta konsultasi bagi anak dan remaja. Kedua, komunikasi pengembangan untuk memberikan manfaat bagi anak-anak lewat kekuatan komunikasi. Ketiga, perlindungan anak dalam mendukung pembangunan layanan sosial dasar serta mengawasi kasus kekerasan, pencegahan hitan alat kelamin wanita atau FDM, pernikahan dini, dan layanan tanggapan bagi anak-anak yang terdampak krisis kemanusiaan. Keempat, pendidikan untuk memastikan kualitas sistem pendidikan lewat dukungan sumber daya terutama bagi anak-anak rentan. Kelima, kesetaraan gender lewat dukungannya terhadap berbagai negara. Keenam, kesehatan untuk meningkatkan layanan perawatan bagi ibu dan bayi serta program imunisasi. Ketujuh, HIV/AIDS dengan menyediakan akses setara terhadap layanan pengobatan serta sosialisasi pencegahan HIV. Kedelapan, nutrisi untuk memastikan akses terhadap layanan pengobatan stunting, wasting, serta malnutrisi bagi anak dan remaja. Kesembilan, kebijakan sosial untuk meningkatkan layanan sosial pada anak. 10. Air, sanitasi, dan kebersihan sebagai upaya meningkatkan akses terhadap air minum yang aman, sanitasi yang memadai, serta mempromosikan kebersihan. Namun, dalam menjalankan programnya, UNICEF tentu memiliki berbagai tantangan. Pertama, eksploitasi anak. Kasus ini ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pekerja anak di bawah umur, banyaknya perempuan di bawah umur yang dipaksa melakukan hubungan seks hingga meningkatkan risiko HIV, serta praktek FGM yang dianggap sebagai warisan budaya. Dalam respon kasus ini, UNICEF membangun alat advokasi dan panduan teknis untuk mencegah serta menangani proses pemulihan anak dan remaja, serta mendukung kebijakan penghentian dan pelarangan FGM. Kedua, anak dalam konflik bersenjata. Anak-anak yang menjadi korban perang harus hidup terlantar, mengungsi, bahkan menghadapi kematian. Beberapa kasus seperti di Kongo, anak-anak di bawah umur bahkan dipaksa mengikuti wajib militer. Dalam respon kasus ini, UNICEF fokus memperkuat sistem perlindungan anak dengan memantau, melaporkan, dan menanggapi pelanggaran berat terhadap hak anak. Ketiga, buruknya layanan kesehatan dan nutrisi bagi anak. Dalam beberapa kasus seperti yang terjadi di Ethiopia, khususnya wilayah Tigray, lebih dari 33.000 anak, ibu hamil dan menyusui mengalami malnutrisi. Hal ini diakibatkan oleh fasilitas kesehatan yang buruk dan kerusakan infrastruktur air. UNICEF merespon kasus ini dengan menyediakan pasokan pangan, air, nutrisi, dan layanan perawatan. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu UNICEF? Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Dadah!